Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum nonton video ini, ada 3 hal yang saya sarankan dan saya berharap Anda untuk melaksanakannya. Karena ini insya Allah kebaikan untuk kita semua. Yang pertama, segera ambil air wudhu, karena yang akan kita bacakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Surat yang ke-7 Al-A'raf ayat ke-204. Saya mohon jangan di skip dan dengarkan baik-baik agar kita semua paham. Dan yang ketiga, bila waktu sudah mendekati adzan, segera matikan HP-nya dan laksanakanlah sholat dulu. Cari waktu yang senggang untuk menonton video ini, karena celakalah orang yang salat yang lalai dengan sholatnya. Ketahuilah, celaka atau ajab Allah sangat keras siksanya. Bisa jadi Anda celaka karena lalai dengan sholat Anda. Apalagi saya yang memberi jalan karena Anda menonton video saya. Bayangkan kalau ada 100 orang atau 1000 orang yang nonton video saya lalai dengan salatnya. Berarti saya telah banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jika Anda sudah melaksanakan 3 hal yang saya sarankan tadi, saya lanjutkan videonya. Tapi sebelumnya, mohon maaf bila nanti banyak kata-kata saya yang menyinggung perasaan Anda semua. Karena itu yang harus saya katakan. Saya tidak boleh menyembunyikan ayat-ayat Allah, menguranginya apalagi menambahkannya. Kewajiban saya hanya membacakan sebagian ayat-ayat Allah yang saya tahu. Dan tolong koreksi diri saya, karena manusia tidak luput dari yang namanya salah dan lupa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Aduhan adalah salah satu tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Aduhan telah kita lewati dan saya akan coba jelaskan benar atau salahnya. Walau alam hanya Allah lah yang tahu. Yang pertama, menurut hadis Nabi, karena hadis Nabi tidak mungkin salah. Karena Nabi adalah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Yang kedua, menurut Al-Quran, karena Al-Quran sudah jelas ayat-ayat Allah tidak mungkin salah. Dan yang ketiga, menurut pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang utama. Yang pertama, menurut hadis, aduhun itu adalah kabut awan hitam pekat yang menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Aduhun itu penyakit, angin lembut, ketakutan yang berlebihan sampai menyesakkan dada orang-orang kafir, bahkan sampai membunuhnya. Dan hanya batuk pilek biasa bagi orang yang masih punya iman, walau hanya imannya itu seujung kuku. Dan orang yang masih suci tak berdosa tidak akan terkena aduan karena dijaga oleh Allah. Itu menurut hadis Nabi. Menurut hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah memberitahu kita 14 abad yang lalu. Coba kita bandingkan dengan kejadian yang dulu. Tentu kita semua masih ingat, yaitu virus corona tahun 2020.
sama persis atau tidak dengan aduhan. Yang pertama, menurut hadis, aduhan itu adalah penyakit angin lembut. Coba kita bandingkan dengan virus corona. Virus corona itu penyakit menyebar melalui udara. Benar atau tidak? Sama persis atau tidak? Dan yang kedua, menurut hadis, aduhan adalah kabut awan hitam pekat yang menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Kabut awan hitam pekat itu bisa jadi bukan berarti bumi dipenuhi dengan kabut yang hitam sehingga bumi ini menjadi gelap. Tapi kata hitam ini bisa jadi simbol, pertanda atau kata kiasan. Hitam identik dengan kegelapan atau ketakutan. Seperti contoh, tanah emas. Tanah emas itu bukan berarti di tanahnya ada emasnya, tapi tempatnya bagus, strategis untuk dijadikan tempat usaha. Benar atau tidak? Tentu kita masih ingat saat waktu virus corona melanda negara kita, tidak ada yang namanya kabut awan hitam. Langit cerah normal biasa-biasa saja. Tapi bisa diartikan kata hitam itu sebagai tanda atau simbol atau kata kiasan, sebagai simbol kata dari ketakutan. Kita ingat pas waktu ada corona di negara kita, situasinya sungguh sangat mencekam. Orang-orang pada ketakutan. Orang-orang tidak berani keluar karena saking takut-takutnya terkena virus corona. Bahkan setiap gang, setiap jalan, setiap komplek dipagar, dikunci, ditutup, dikunci rapat-rapat. Dilarang masuk kecuali penghuni saking takut-takutnya. Ada orang asing yang lewat, langsung kita curigai. Ada tetangga kita yang pilek batuk, langsung kita curigai. Padahal belum tentu tetangga kita itu terkena virus corona atau bukan. Ada tetangga kita yang sakit, bukannya menengok, malah dijauhi karena saking takut-takutnya terkena virus corona. Coba kita renungkan baik-baik. Benar atau tidak, masuk akal atau tidak. Virus corona dengan aduhan sama persis atau tidak. Yang ketiga, menurut hadis, aduhan itu menyesakkan dada orang-orang kafir, ketakutan yang berlebihan, bahkan sampai membunuhnya. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan siapa orang-orang kafir itu, yaitu PNS, atau jelasnya orang yang bergabung bersama pemerintah. Tentu kita ingat waktu corona yang mewajibkan semua orang untuk divaksin. Sedangkan kalau kita tahu vaksin itu hukumnya apa? Hukumnya syirik. Kenapa disebut syirik? Karena telah meminta pertolongan atau perlindungan selain Allah. Yang menganjurkan itu siapa? Coba kita renungkan. Pemerintah. Saking takut-takutnya virus corona menyebar, diwajibkan orang-orang semua untuk divaksin. Orang-orang dilarang untuk keluar rumah. Tidak boleh sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid dibubarkan. Sholat tarawih dibubarkan. Bahkan tidak ada sholat Jumatan. Tidak ada sholat Idul Fitri. Semuanya itu dibubarkan saking takut-takutnya. Itu yang menganjurkan siapa? Pemerintah. Kalau yang namanya muslim sejati, tidak akan mungkin seorang muslim melarang seseorang untuk melaksanakan sholat.
Justru kalau seorang muslim yang sejati justru akan mengajak orang-orang di dalam kebaikan, di dalam ibadah. Tidak mungkin tidak melarang untuk melaksanakan sholat. Coba kita renungkan baik-baik. Benar atau tidak? Sama persis atau tidak? Aduhan dengan virus corona yang sudah kita alami. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal karena terjangkit virus corona. Semoga Allah mengampuni mereka, amin ya rabbal alamin. Bahkan mereka pun dikuburnya pun secara tidak wajar, tidak sesuai dengan anjuran agama Islam. Tidak boleh melayat. Mayatnya dibungkus dengan plastik yang berlapis-lapis lalu dimasukkan ke dalam peti. Bahkan dilarang untuk menyolatkan yang meninggal, kecuali orang terdekat. Ditakutkan ada kerumunan banyak orang. Ditakutkan karena virus corona menyebar. Coba kita pikirkan, itu imbauan siapa? Pemerintah. Coba kita renungkan baik-baik. Sama persis atau tidak aduhan dengan virus corona. Dan menurut hadis, orang yang suci tak berdosa tidak akan terkena aduhan. Coba kita renungkan baik-baik. Yang dimaksud orang yang suci tak berdosa itu siapa? Anak kecil yang belum balik. Otomatis kalau anak kecil belum punya dosa, tidak seperti orang yang sudah tua. Dan setahu saya, anak kecil tidak terkena virus corona. Katanya daya tahan tubuhnya masih kuat, imunnya masih kuat, dan kebanyakan yang terkena virus corona adalah lansia. Coba kita renungkan lagi dengan baik, masuk akal atau tidak. Dan menurut hadis, hanya pilek batuk biasa bagi orang yang masih mempunyai iman, walau imannya hanya seujung kuku. Dan saya masih ingat dengan baik, bahkan saya, keluarga saya, tetangga saya, dan banyak lagi orang lain yang terkena penyakit yang sama. Cuma di tempat saya tidak gempar, tidak diliput oleh media dengan alasan takut dan malu. Gejala penyakitnya pun sama, yaitu pilek, batuk, sesak napas, hidung tak bisa mencium bau. Mungkin itu virus corona. Dan untuk sembuhnya pun lama, tidak cukup waktu 1 minggu atau 2 minggu untuk sembuh. 2 minggu batuk dan pilek sembuh, hidung masih belum normal. Setelah 1 bulan, hidung sudah kembali normal. Tapi badan masih terasa lemas. Dada terasa sesak, tidak bisa bernapas. Baru sebentar jalan kaki, sudah merasa capek dan pusing. Dan setelah berselang waktu 40 hari, baru semua penyakit yang saya rasakan itu sembuh total. Wallahu alam, mungkin yang dimaksud dengan hadis 40 hari 40 malam itu maksudnya barang siapa yang telah terkena aduhan tidak cukup waktu 20 hari atau 1 bulan untuk sembuh, yaitu 40 hari. Wallahu alam. Karena virus corona melanda negara kita Indonesia kurang lebih sekitar 3 tahun. Itu yang baru saya jelaskan menurut hadis dan pengalaman yang kita alami. Mari kita coba cari kebenarannya menurut Al-Quran, yaitu surat yang ke-44 Ad-Duhon, ayat yang ke-10 dan 11. Allah berfirman,
Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah ajab yang pedih. Perbedaannya adalah di dalam Al-Quran dan menurut hadis. Di dalam hadis dijelaskan kabut awan yang hitam, sedangkan dalam Al-Quran kabut yang tampak jelas. Seperti yang saya jelaskan tadi, hitam itu bukan berarti langit kita dipenuhi dengan kabut yang hitam sehingga bumi menjadi gelap. Tapi hitam itu adalah kata kiasan, simbol dari rasa ketakutan atau kegelapan. Sedangkan yang disebutkan di dalam Al-Quran, kabut yang tampak jelas. Kabut yang tampak jelas artinya bersih, jelas, langitnya jelas. Coba kita ingat dulu, tentu kita semua masih ingat, pas waktu corona melanda negara kita, pemerintah menganjurkan untuk lockdown. Orang-orang tidak boleh keluar beraktivitas di luar, disuruh semuanya untuk di rumah. Di jalan raya hampir tidak ada motor mobil yang melintas, jalan sepi, tidak ada polusi. Dan saya mendengar berita, melihat berita di TV, baru kali ini semenjak dilakukan lockdown oleh pemerintah, langit kota Jakarta kembali menjadi bersih dan jelas. Entah berapa puluh tahun kota Jakarta belum pernah mengalami langit yang sebersih saat diperlakukan lockdown. Dan saya melihat berita lagi di TV, yaitu di negara India. Semenjak dilakukan lockdown oleh pemerintah di negara India, langit di negara India kembali menjadi bersih dan sangat jelas. Bahkan saking jelas-jelasnya, saking bersih-bersihnya, gunung di negara tetangga pun sampai kelihatan. Dan katanya entah berapa puluh tahun langit di kota India belum pernah sebersih dan sejelas ini. Entah berapa puluh tahun. Tapi semenjak diperlakukan lockdown oleh pemerintah India, langitnya kembali menjadi jelas sehingga gunung tetangga pun sampai kelihatan jelas. Coba kita renungkan baik-baik. Persamaannya corona dengan aduhan sama persis atau tidak? Walau alam, hanya Allah lah yang tahu. Tapi diri pribadi saya yakin kalau aduhan itu adalah corona. Anda mau sependapat dengan saya atau tidak, silakan, itu hak Anda semuanya. Tapi dibalik ini semua, pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya untuk kita semua. Untuk kita mempersiapkan diri untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat kita nanti. Dan saya mohon maaf bila penyampaian saya kurang tepat dan kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Anda. Saya mohon dimaafkan. Dan saya berpesan, marilah kita baca Al-Quran. Marilah kita baca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk kita. Semoga Allah membukakan hati kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dan bisa memahaminya. Cukup sekian dulu untuk video saya kali ini.
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.